Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia." Ayat 19. Haleluya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Haleluya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Satu tiga. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya memberikan tema khotbah hari ini adalah rendah hati. Amin. Rendah hati. Paulus dengan segala kerendahan hati mau melayani jemaat Tuhan, mau melayani umat-umat Tuhan, dan dia tidak pernah lalai untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan baginya, yaitu pelayanan. Paulus tahu siapa dirinya. Paulus tahu siapa dia. Dahulu kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang pembenci murid Kristus, pembenci pengikut Kristus. Paulus pernah juga dia menganiaya orang-orang percaya. Bahkan dia melakukan kejahatan-kejahatan terhadap pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi setelah Paulus mengenal Tuhan, setelah Paulus dipanggil Tuhan, dia mengerti tentang Tuhan, dia tahu tentang siapa Yesus, maka Paulus mengambil satu keputusan untuk dia siap melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Dia siap melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan baginya, yaitu memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar semua orang boleh mendengar firman Allah dan mereka boleh kembali dari jalan yang gelap ke jalan yang terang, dari jalan yang salah ke jalan yang benar, ya, dari jalan yang tidak baik menjadi jalan yang baik. Itulah tugas Rasul Paulus menjalankannya di dalam apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia tidak pernah melalai. Dengan apa? Dengan segala kerendahan hati dia melayani Tuhan. Hari ini kita bicara tentang kerendahan hati, saudaraku. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ditugaskan Tuhan kepada Rasul Paulus harus memiliki sikap rendah hati. Amin. Pribadi yang rendah hati, yang mau melakukan dengan penuh kerendahan hati, yang mau melakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dia tahu, dia sadar bahwa tanpa kerendahan hati Rasul Paulus tidak akan bisa melakukan semua pekerjaan yang ditugaskan Tuhan baginya. Kenapa? Karena pekerjaan yang ditugaskan Tuhan atas Paulus bukan pekerjaan yang ringan. Bilang bukan pekerjaan yang ringan. Bukan pekerjaan yang ringan. Kau jadi takut.
Pekerjaan yang ditugaskan Tuhan bagi Rasul Paulus bukan pekerjaan ringan. Ini adalah pekerjaan yang berat, berhadapan dengan ancaman, intimidasi, berhadapan dengan kesengsaraan, penderitaan, berhadapan dengan kesukaran dan kesulitan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Namun oleh semuanya itu Rasul Paulus harus memiliki kerendahan hati agar dia bisa melakukan semua pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan-pekerjaan berat. Dan oleh sebab itu untuk menyelesaikan pekerjaan ini Rasul Paulus memiliki jiwa rendah hati. Bilang memiliki jiwa rendah hati. Kalau kita tidak memiliki jiwa rendah hati, saudaraku, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita harus menyadari bagaimana ternyata sikap rendah hati adalah satu sikap yang sangat bermanfaat bagi setiap kehidupan orang percaya. Amin. Orang percaya harus memiliki sikap rendah hati. Anak-anak Tuhan harus memiliki sikap rendah hati. Orang-orang Kristen harus memiliki sikap rendah hati. Karena sikap rendah hati sangat dibutuhkan oleh orang percaya. Karena memiliki sikap rendah hati, dia bisa menyelesaikan setiap masalah. Amin. Karena memiliki sikap rendah hati, dia bisa melakukan setiap pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Itulah sikap rendah hati. Ya, kita perlu sungguh-sungguh menjadi orang yang memiliki sikap rendah hati. Rendah hati itu sangat berguna, saudaraku. Saudaraku lihat, hari-hari terjadi masalah di mana-mana, persoalan di mana-mana, bentrokan di mana-mana, ada kejadian hal-hal yang betul-betul brutal di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana, kekacauan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena tidak ada sikap kerendahan hati. Amin. Tidak ada sikap kerendahan hati, maka terjadi masalah di mana-mana. Masalah bisa timbul, ya, berkepanjangan, tidak bisa selesai. Kenapa? Karena tidak ada sikap rendah hati. Paulus tahu dia akan mengalami begitu banyak persoalan yang menerpa kehidupannya. Apakah dia mampu atau tidak? Dan untuk bisa menjalani semuanya ini, satu-satunya jalan, Paulus harus memiliki pribadi rendah hati. Amin. Rendah hati. Biar dia disiksa, diolok, diejek, ya, ditampar, ditempeleng, disiksa, ya, dianiaya, dia tetap rendah hati. Amin. Rendah hati. Kenapa? Karena itu adalah satu tugas yang dia harus lakukan, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Di ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi dia tidak hiraukan nyawa, kan? Dia tidak pusing dengan nyawanya. Yang dia pusing adalah bagaimana memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus bagi orang lain, bagi semua orang. Karena Injil itu sangat penting. Melalui Injil semua orang akan mengalami Tuhan. Melalui Injil semua orang akan dipulihkan Tuhan. Melalui Injil semua orang akan mengalami berkat Tuhan, bahkan lawatan Tuhan, pemulihan Allah. Itulah melalui Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Tanpa Injil, saya mau kasih tahu, orang tidak akan mengalami perubahan hidupnya. Tebes kelale. Tanpa Injil, hidup orang akan menjadi brutal, saudaraku. Kita lihat hari ini terjadi di mana-mana. Kekacauan, masalah, persoalan. Kenapa? Karena mereka tidak butuh Injil. Atau mungkin mereka belum mendengarkan tentang Injil, sehingga hidupnya tidak pernah berubah, penuh dengan kejahatan, penuh dengan persoalan masalah. Kenapa? Karena belum dijangkau oleh Injil, atau tidak ada yang berani menyampaikan Injil. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk menyampaikan Injil, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Dia tidak hiraukan tentang dirinya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana Injil harus disampaikan. Amin.
Hari ini kita datang karena Injil. Amin. Karena Injil, karena firman Tuhan. Kita hadir tempat ini, kita punya kerinduan satu, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang bisa mengubah setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Itulah pentingnya kita datang pada Tuhan. Kita perlu menjadi orang yang punya kerendahan hati untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Untuk mengalami firman Tuhan butuh kerendahan hati, supaya kita bisa menerima firman Tuhan, supaya kita bisa mengalami firman Tuhan. Ya. Yang pertama, orang yang rendah hati itu akan selalu tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Amin. Itulah pentingnya orang yang rendah hati. Paulus ketika dia menghadapi ancaman bahwa dia akan diikat, dia akan dibelenggu, dia akan dianiaya, dia tenang menghadapi berita itu. Amin. Dia tenang karena dia tahu bahwa dengan kerendahan hati dia akan mengalami ketenangan untuk menghadapi setiap persoalan. Saudaraku, tanpa kerendahan hati orang tidak akan tenang. Orang tidak akan tenang begitu dia mendengar satu berita yang seolah-olah membingungkan dia tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena orang tidak punya kerendahan hati. Tapi kalau orang yang punya kerendahan hati, setiap masalah dia menghadapi dengan penuh ketenangan. Amin. Orang tidak bisa menyelesaikan persoalan akibat kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati, membuat dia tidak tenang. Kalau menghadapi masalah tidak tenang. Hari ini kita belajar, kalau kita punya kerendahan hati, setiap masalah kita akan menghadapi dengan penuh ketenangan. Amin. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati itu selalu tenang dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi beban keluarga, beban usaha pekerjaan, masa depan, ya mungkin doa, pergumulan kita menyangkut apa, itu semuanya kalau kita punya kerendahan hati selalu ada ketenangan. Amin. Kalau Tuhan Yesus ini tidak lemah lembut, tidak rendah hati, saudara akan mengalami keselamatan atau tidak? Kira-kira kita selamat atau tidak? Dipastikan kita tidak akan mengalami keselamatan kalau Tuhan tidak rendah hati, dengan penuh ketenangan memikul beban, memikul salib, memikul dosa kita. Dia jatuh, dia bangun lagi, ya. Dia dipukuli, dia disiksa, dibelenggu, tapi dia tenang, dia rendah hati, dia mau taat pada Bapa. Dia siap melakukan sampai finish, sampai dia katakan, ini aku Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sampai finish. Untuk apa? Dengan kerendahan hati, dengan ketenangan itu hidup kita diselamatkan. Amin. Hidup kita selamatkan. Makanya orang yang rendah hati itu ia akan selalu tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, tenangkan diri dulu. Amin. Tenangkan diri dulu dengan rendah hati. Senyum, berikan senyum. Selalu senyum setiap menghadapi persoalan. Itu orang rendah hati. Orang rendah hati itu kalau dia dia dengar masalah atau dengar satu berita, dia senyum. Dia rendah, dia tenang. Karena dia tahu badai pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu. Itu hal pertama. Yang kedua, yang dituntut Tuhan dari orang yang rendah hati ialah berlaku adil dan setia, mencintai kesetiaan. Amin. Kalau kita rendah hati, kita perlu setia pada Tuhan. Amin. Kita perlu berlaku adil kepada sesama. Jangan sampai kita malah seolah-olah diri kita terlalu hebat, terlalu benar.
Tapi kalau kita rendah hati, kita lakukan keadilan dan kesetiaan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Sujud menyembah Allah, ada di dalam Allah. Kesetiaan, kita taat pada Tuhan. Kita perlu belajar setia, mencintai keadilan. Itulah orang-orang yang rendah hati. Amin. Orang-orang rendah hati. Kalau kita baca kisah Rasul Paulus, betapa luar biasa. Kita harus kita harus bisa tiru tokoh seperti ini, tokoh Paulus, tokoh yang hebat. Ketika dia dipanggil Tuhan, semuanya diserahkan dirinya pada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketenangan jiwanya. Dia melakukan semuanya walaupun ditekan, walaupun di tengah-tengah persoalan penderitaan, kesulitan, dia selalu tenang, memiliki kerendahan hati. Dia siap menerima semuanya. Jadi hal yang kedua adalah dituntut Tuhan dari orang yang rendah hati ialah berlaku adil dan selalu mencintai kesetiaan. Yang ketiga, orang yang rendah hati itu mendengar dan bersukacita. Amin. Orang yang rendah hati suka mendengar. Dia dengar, dia sukacita. Sampai dia dengar lalu kemudian dia jadi tawar hati, jadi tidak tenang. Tadi dia dengar masalah apapun, dia selalu sukacita. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Berikan melalui Tuhan Yesus. Jangan dengar langsung panas. Ada yang dengar firman Tuhan langsung tersinggung. Ini terjadi di mana-mana. Dengar firman Tuhan dia langsung tersinggung, bilang itu pasti omong saya itu pasti omong saya. Bukannya dia bersukacita, tapi dia bilang itu pasti dia sindir saya. Itu karena dia tahu masalah saya, sehingga dia omong seperti itu. Ini yang jadi persoalan orang yang tidak ada kerendahan hati. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia mendengar dan lalu kemudian dia bersukacita, dia bilang terima kasih firman Tuhan hari ini kena sama saya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya merasa tertuduh. Mungkinkah saya salah satu orang yang disampaikan firman Tuhan pada saya? Kita terima, bersukacita, karena melalui firman Tuhan hari ini saya ditegur. Melalui firman Tuhan hari ini saya diingatkan, saya perlu bersukacita pada Tuhan. Amin. Seringkali orang mendengarkan firman Tuhan, dia merasa seolah-olah orang khotbah itu singgung dia karena dia punya masalah. Tidak ada, saudara. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan harus disampaikan, diingatkan, agar kita boleh kembali ke jalan yang benar. Itulah maksud firman. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Yang keempat, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan Allah. Amin. Ditinggikan Allah. Ini terbukti, saudaraku. Orang yang rendah hati itu ditinggikan Allah. Jadi tidak sia-sia orang yang punya kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati itu ditinggikan Allah. Amin. Kalau rendah hati lawannya apa? Lawannya lagi apa? Lawannya tinggi hati. Amin. Kita akan melihat bagaimana orang tinggi hati. Sekarang kita belajar dulu dari orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu ditinggikan Allah. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang benar, yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang merendahkan diri, Tuhan meninggikan. Amin. Orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan. Amin. Kita perlu menjadi orang yang siap memiliki rendah hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati, saudara. Amin. Melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Sebagai apapun, saya adalah orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya akan melayani dengan penuh kerendahan hati.
Kemarin saya panggil Gideon dengan Hizkia datang. Lalu saya bilang, kamu ambil sapu dulu, bersihkan halaman gereja dulu. Mereka sudah bersihkan tidak kemarin, Gideon? Bersihkan tidak kemarin halaman gereja? Bersihkan. Sekecil apapun, kerjakan dengan penuh kerendahan hati. Amin. Itu pelayanan. Sekecil apapun kamu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan adalah melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Melayani pekerjaan Tuhan. Karena orang yang rendah hati mau melakukan pekerjaan Tuhan, dia ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Mau ditinggikan Tuhan, berlaku rendah hati. Amin. Rendah hati. Jangan terlalu memberontak atau mengomel, suruh ini suruh itu suruh ini saya saja yang disuruh terus. Di sana bukan di sini tidak ada. Suruh ini saya senang kalau suruh orang begini tuh. Ini orang yang bakalnya dia akan terima bagian dari terus. Ya teman ya. Suruh nona mama. Suruh ini siapa? Ini saja. Suruh suruh ini apa saja, Valeri saja. Ini ini akan mendapat bagian. Orang yang tinggi hati direndahkan. Orang yang rendah hati siap melakukan pekerjaan Tuhan dengan ketulusan dan ikhlasan. Ingat baik, dia ditinggikan Tuhan. Amin. Ditinggikan Tuhan. Kita pertahankan panggilan Tuhan ini. Rasul Paulus pertahankan panggilan Tuhan. Rasul Paulus pertahankan tugas yang diberikan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dia mau berusaha sampai finish. Karena itu adalah satu perintah. Dia harus lakukan sampai finish. Pekerjaan apa yang kita kerjakan, kita harus lakukan sampai finish. Ya. Hari ini kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, lantai 1. Ya. Pekerjaan pemasangan keramik lantai 1. Harus sampai finish. Tidak bisa kita baku nonton. Karena ini adalah pekerjaan yang sudah ditugaskan Tuhan, harus kita mengerjakan sampai finish. Bilang sama mengerjakan sampai finish. Jangan takut omong saja. Pekerjaan ini sampai mengerjakan sampai finish, bilang sampai finish. Jangan saya potong saja. Habis itu tinggal. Nanti yang lain baru kerjakan lagi. Tidak bisa. Harus sampai finish. Ini firman Tuhan mengingatkan kita, kerjakan dengan penuh kerendahan hati, dan pekerjaan itu harus dikerjakan sampai finish seperti prinsip Rasul Paulus. Rasul Paulus dia kerjakan sampai finish. Sekalipun dia ada di tengah tantangan, ancaman, nyawanya sekalipun akan dibunuh, dia tidak pedulikan dengan kehidupannya. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia mengerjakan sampai finish atas perintah Tuhan, tugas yang diberikan Tuhan. Jadi kita kalau sudah mendapatkan tugas harus kerjakan sampai finish. Siap melakukan sampai finish. Saya tidak akan tenang, saudaraku. Tidak tenang pekerjaan kalau belum selesai. Tidak tenang. Saya keluar masuk. Saya lihat terus. Saya lihat ini bagaimana, ini bagaimana. Saya lihat terus. Jadi jangan seolah-olah tutup mata. Tidak pernah lihat, padahal ada lihat, tapi pura-pura tidak lihat. Kalau orang pura-pura tidak lihat, tidak akan sampai finish. Amin. Bilang tidak sampai finish. Harus kerja sampai finish. Kalau mau kerja sampai finish, selalu lihat apa yang belum selesai, mana yang belum, mana yang sudah. Kita harus siap kerjakan, dan pekerjaan itu harus sampai finish. Kenapa? Orang yang rendah hati dia akan melakukan sampai selesai, dan ketika dia siap melakukan, hidupnya akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang berikut, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi orang yang rendah hati itu siap komandan, dihormati. Amin. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mereka meminta Yesus. Amin. Kalau orang tinggi hati itu tidak dihormati, itu hidupnya hantu, saudaraku. Tapi kalau orang rendah hati mau melakukan kebaikan dan kebenaran, hidupnya dihormati. Amin. Dihormati. Tuhan kita itu Tuhan hebat. Bapa kita adalah Bapa yang hebat. Dia lakukan semua pekerjaan, dia tunduk, dia taat, dia rendah hati, lemah lembut, sampai dia mati
ke salib supaya mengangkat kembali kita dari kehidupan yang hancur menjadi kehidupan yang baik, dari kehidupan yang tidak terhormat menjadi kehidupan yang terhormat. Itulah Bapa kita, itulah Tuhan kita. Kenapa kita tidak pernah rindukan Dia? Kenapa kita tidak mau cari Dia? Kenapa kita tidak mau datang sama Dia? Kalau orang tidak mau datang sama Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Mereka pasti orang-orang tinggi hati. Ya, orang-orang tinggi hati. Orang yang rendah hati itu akan selalu belajar takut akan Tuhan dan dihormati. Ya, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan rendah hati mendahului kehormatan berikan melalui Tuhan Yesus. Ya, kita perlu belajar bagaimana mau menjadi orang yang dihormati. Perlu belajar firman Tuhan. Kalau mau menjadi orang yang dihormati, perlu taat pada Tuhan. Kalau mau menjadi orang yang dihormati, rendah hati di hadapan Tuhan. Selalu memiliki sikap rendah hati. Kalau kau memiliki sikap rendah hati, hidup akan dihormati. Amin. Kenapa? Karena orang rendah hati pasti diberikan kuasa, kekuatan, kemampuan, bijaksana. Itulah orang yang rendah hati. Ya. Melalui sikap rendah hati, kita akan mencapai keberhasilan di dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan kita, seperti Rasul Paulus. Melalui sikap rendah hati, ya, melalui sikap rendah hatinya dia bisa melayani semua pekerjaan Tuhan dengan rela mengorbankan segalanya demi mencapai garis akhirnya dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Itulah sikap rendah hati. Dia bisa menyelesaikan semuanya. Dia bisa melakukan semuanya. Hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kita, jemaat Tuhan GBI Shalom Jerusalem, kalau memiliki sikap rendah hati, kau bisa mampu menyelesaikan setiap masalah. Amin. Mampu mengerjakan setiap pekerjaan. Jemaat kecil ini adalah jemaat yang rendah hati. Jemaat yang rendah hati adalah jemaat yang bisa mengerjakan semua pekerjaan. Amin. Bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang ditugaskan, yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan. Ya, kita lihat, ya, hari ini banyak orang tidak rendah hati. Kenapa terjadi persoalan di mana-mana terjadi? Terjadi keributan. Tidak ada lagi damai sejahtera. Ya, kekacauan dalam rumah tangga keluarga. Bahkan terjadi perpisahan, perceraian di mana-mana. Kenapa? Karena tidak ada sikap rendah hati. Orang keluarga bersaudara baku marah. Sampai kapan tidak baku tegur? Ketemu bang muka kiri, bang muka ke kanan. Bisa jadi salah jalan. Kalau orang yang baku marah, bersaudara baku marah. Kenapa terjadi begitu? Kenapa tidak bisa selesai? Karena tidak ada kerendahan hati. Amin. Ada terjadi perpisahan, perceraian di mana-mana. Terjadi kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati. Satu mau begini, satu mau begini, satu mau begini. Akhirnya apa? Terjadi perpisahan, cerai. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada punya sikap kerendahan hati, mau menang sendiri. Itulah akibatnya terjadi seperti itu. Kita mau belajar, ya, firman Tuhan hari ini. Kita harus bisa memiliki pribadi yang sikap rendah hati. Orang yang rendah hati itu ia bisa menyelesaikan semua persoalan. Orang yang rendah hati itu ia selalu senang, ia selalu tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Orang yang rendah hati itu ia mampu melakukan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Ya, orang yang rendah hati itu dihormati, ya, dihormati. Jadi kalau hari ini kita dihormati, kita percaya bahwa ini akibat karena saya memiliki sikap rendah hati. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak punya kerendahan hati? Orang yang tidak punya kerendahan hati itu selalu sok mampu. Oh, dia mampu, semuanya dia mampu. Nah, ini bentuk orang yang tidak punya kerendahan hati. Kalau sok mampu itu artinya bahwa dia tidak punya kerendahan hati. Orang yang tidak punya kerendahan hati, ada kerendahan hati itu sok hebat. Oh, saya hebat, saya tidak butuh kau. Ini orang yang tidak punya kerendahan hati. Orang yang tidak punya kerendahan hati itu sok pintar, ya. Dia adalah orang pintar, jagoan, ya, jagoan. Sombong, tidak mau dengar nasihat orang lain, tinggi hati mendahului kehancuran.
Itulah orang-orang yang tidak punya kerendahan hati. Itulah tipe-tipe orang yang tidak ada kerendahan hati. Tapi hari ini kita jemaat Tuhan, GBI Shalom Yerusalem adalah jemaat yang rendah hati. Amin. Bilang, saya adalah orang yang rendah hati. Semua pegang, angkat tangan, pegang di dada. Terima berkat Tuhan hari ini, saya adalah orang yang rendah hati. Orang rendah hati bisa menyelesaikan setiap persoalan. Jangan takut lagi. Orang yang rendah hati itu selalu tenang dalam menghadapi persoalan. Itulah orang rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, hari ini Tuhan ingatkan kita menjadi orang yang rendah hati. Saya mau menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan kerendahan hati harus memiliki jiwa yang tenang untuk melakukan semua tugas, sekalipun sulit, sekalipun berat. Tapi kalau saya memiliki jiwa rendah hati, pribadi rendah hati, dipastikan bahwa kita bisa menyelesaikan setiap apapun yang ditugaskan Tuhan bagi kita. Amin. 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 Firman Tuhan kita berikan bagi Tuhan Yesus.